Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini Ibu akan baik sebelumnya, apakah semuanya sudah bisa bergabung? Oh ya, langsung saja ya. Oh ya, saya minta semuanya membuka buku paket bab 2 di halaman 25. Kita akan belajar tentang komunikasi melalui telepon. Ya. Jadi yang pertama yang Ibu akan jelaskan ini adalah pengertian hubungan telepon. Hubungan telepon pada dasarnya merupakan salah satu media melakukan komunikasi. Sebelum Ibu lanjutkan, apakah suara Ibu terdengar dengan jelas? Jelas, Bu. Jelas, Bu. Oh ya, siap. Sebagai media komunikasi, telepon dipakai untuk menyampaikan dan menerima informasi atau berita secara cepat pada saat yang sama dan tidak perlu menunggu waktu yang berjam-jam. Lalu hubungan telepon ini adalah hubungan komunikasi langsung jauh untuk menyampaikan dan menerima pesan atau informasi melalui alat elektronik dari satu pihak kepada pihak yang lain. Di era teknologi komunikasi yang canggih seperti sekarang ini ya, pembicaraan melalui pesawat telepon pada prinsipnya masih sama saja melakukan pembicaraan tatap muka yang dapat mewakili masing-masing dan merupakan sarana yang efektif serta efisien dalam melakukan komunikasi satu sama lain. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan jenis-jenis hubungan telepon. Jenis-jenis hubungan telepon ini ada 4. Yang pertama ada hubungan internal. Jadi yang dimaksudkan hubungan internal ini hubungan telepon yang dilakukan dalam suatu kantor atau organisasi atau antar unit kerja dalam suatu kantor. Jadi secara internal saja ya. Lalu hubungan interlokal ini adalah hubungan telepon yang dilakukan antara 2 orang secara langsung pada ruang lingkup daerah tertentu atau dalam satu kota. Contohnya, daerah Cirebon. Dalam hubungan telepon satu kota ini, tidak perlu menggunakan kode area atau wilayah. Ya, jadi langsung saja ya. Lalu yang selanjutnya ada hubungan lokal. Maaf terbalik ya. Tadi yang kedua itu ada hubungan lokal. Ini hubungan lokal ini adalah hubungan yang tadi ya dilakukan dalam satu wilayah, misalkan tadi di Cirebon ya. Yang ketiga ini ada hubungan interlokal. Hubungan interlokal ini hubungan yang jarak jauh antara 2 orang yang berbeda kota. Jadi contohnya hubungan antar kota atau antar provinsi yang memerlukan kode akses atau kode wilayah untuk menelepon ya. Yang terakhir, yang keempat, ini ada hubungan internasional. Hubungan internasional ini sudah lingkupnya negara dengan negara yang lainnya. Jadi pada saat mungkin anak-anak akan melakukan telepon ke luar negeri internasional gitu ya, itu bisa melakukan dengan kode sambungan langsung internasional, yaitu misalkan 001, 008, lalu setelah kode negara bisa tekan kode wilayah yang dituju. Kemudian tekan nomor yang dituju. Dalam melakukan hubungan telepon internasional ini, yang harus diingat adalah perbedaan waktu. Ini sangat penting ya, antara Indonesia dengan negara lain. Jadi contohnya, jika kita akan menelepon ke Amerika Serikat, perbedaan waktu Indonesia dengan Amerika Serikat ini adalah 11 jam. Jadi, jika meneleponnya pada jam 9 malam, di Indonesia, waktu di Amerika Serikat ini adalah pukul 8 pagi. Oke, selanjutnya, ini ada etika penanganan telepon.
Sebagian besar orang tentu tahu cara menggunakan telepon dan berbicara di telepon, sebab benda yang satu ini sudah tidak asing lagi dibandingkan dengan alat komunikasi yang lainnya. Meskipun berbicara di telepon tampaknya mudah, tapi tetap harus dengan tata caranya ya. Yang pertama ini saya akan menjelaskan etika penanganan telepon secara umum. Jadi etika penanganan telepon secara umum ini, yang pertama, pegang genggam pesawat telepon, dekatkan dengan telinga dan mulut agar suaranya terdengar dengan jelas. Dan yang diterima juga jelas suaranya. Yang kedua, siapkan alat tulis untuk mencatat, boleh block note atau spiral book, seperti itu, untuk mencatat pesan-pesan yang diterima yang sekiranya penting. Lalu ada oh ya, masih ini ya, menggunakan buku paket ya semuanya ya. Soalnya ini ada di buku paket semuanya ya. Lalu usahakan bunyi napas ini teratur dengan baik. Jadi jangan ngos-ngosan seperti itu ya, jangan sampai terdengar dengan penerima teleponnya. Terus hindari dengan menggunakan kata halo saat menggunakan percakapan. Terkesannya santai begitu ya, kurang tepat lah jika digunakan pada telepon resmi atau formal gitu. Terus berusaha untuk menyimak baik-baik ketika penelepon sedang berbicara dan mencoba untuk fokus. Nah, fokus ini tuh yang sangat susah ya. Jadi saat hindari bersikap kurang setuju pada saat pembicaraan. Jika kurang jelas, dimintalah untuk mengulangi penelepon. Dan setelah itu tanggapi dengan cepat. Maksud penelepon ini apa? Apakah orang penting atau mungkin pimpinan atau pejabat pemerintah misalkan. Sebelum Ibu lanjutkan, apakah yang mungkin ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu mungkin? Oh ya, belum. Oke, saya lanjutkan lagi ya. Setelah menanggapi dengan cepat, ini ada berbicara dengan sikap yang menyenangkan, harus dengan gimana ya, nada bahasa yang menyenangkan ya. Begitu. Lalu untuk menutup percakapan pada saat menelepon ini, bisa ditanyakan terlebih dahulu, ada lagi yang bisa saya bantu, Bapak, Ibu, begitu. Lalu ucapkan terima kasih dan salam penutup. Ini saya beri contoh ya. Terima kasih atas waktu Bapak, Ibu. Selamat siang. Begitu. Lalu saya akan menjelaskan etika berbicara ketika melakukan panggilan telepon keluar dan masuk. Jadi yang keluar ini yang pertama sama ucapkan salam. Lalu setelah mengucapkan salam, jangan lupa untuk menyebutkan nama, identitas diri, itu sangat penting. Jadi contohnya, saya Eva dari PT Makmur Indah Persada, saya bisa berbicara dengan Bapak Mulyadi di bagian pemasaran, begitu. Lalu apabila orang yang dicari sedang sibuk atau tidak ada di tempat, disarankan untuk kembali dan segera diucapkan terima kasih. Jangan sekali-sekali memberikan kata-kata yang perintah seperti, cepat ya, catat nama saya akan telepon 1 jam lagi. Jangan seperti itu, sebaiknya diutarakan dengan baik-baik. Baiklah, saya akan menghubungi kembali 1 jam lagi. Terima kasih, selamat siang. Begitu ya. Lalu yang selanjutnya ini saya akan menjelaskan langkah-langkah dan teknik dalam melakukan panggilan telepon keluar. Jadi langkah-langkah melakukan panggilan telepon keluar ini yang pertama, siapkan dulu buku catatannya yang tadi saya bilang ya, block note boleh, atau buku catatan kecil seperti itu ya. Jadi ini yang dicatat tujuan Anda melakukan panggilan telepon keluar ini apa. Nah, yang kedua, nama pihak yang akan dihubungi, instansi perusahaan misalkan, atau bagian serta jabatannya. Lalu nomor telepon yang akan dihubungi. Setelah itu, informasi yang ingin Anda dapatkan atau pesan yang ingin disampaikan. Susun dengan teratur setiap pesan atau hal yang ingin dibicarakan ya. Lalu sama seperti yang tadi ya, memberikan salam, penutup,
dicatat yang penting seperti itu. Lalu teknik melakukan panggilan telepon keluar ini adalah siapkan nomor telepon yang hendak dihubungi. Lalu tetapkan nama orang yang akan dituju. Setelah itu siapkan selalu buku catatannya, ini jangan lupa. Setelah itu yang terakhir susun rencana. Jadi tetapkan apa yang ingin disampaikan. Jadi agar tidak berbelit-belit, langsung saja pada intinya begitu ya. Dan serta siapkan pertanyaan-pertanyaan yang mungkin ada yang ingin ditanyakan setelah menelepon, setelah selesai berbicara ya. Mungkin ada yang kurang jelas yang ingin ditanyakan begitu ya. Setelah itu ada melakukan sambungan telepon langsung jarak jauh SLJJ dan sambungan langsung internasional SLI. Jadi International Telecommunication Union ini adalah sebuah bagian dari dunia yang berkedudukan di Jenewa, Swiss yang membuat strategi informasi dan komunikasi dunia. Salah satu prosedur yang dikeluarkan yaitu rekomendasi E164 pada Mei 1997. Ya, ini adalah menghubungkan hubungan telekomunikasi antar negara via telepon menggunakan prefix IDD atau International Direct Dialing. Prefix IDD di Indonesia lebih dikenal dengan kode SLI, sambungan langsung internasional. Oh ya, ini untuk kode wilayah, nama kota, dan nama kota yang akan dituju ini ada di halaman 33. Silahkan dibuka semuanya, halaman 33 buku paketnya ya. Diperhatikan di situ banyak sekali ada kode wilayah, mungkin dari Nanggroe Aceh Darussalam, ada Sumatera Barat, ada Riau. Jadi di situ ada kode wilayahnya masing-masing. Silahkan dibuka ya. Oke. Baik. Sudah selesai Ibu menjelaskan sampai di sini, yaitu Mbak Adelia masih memperhatikan Ibu? Oh ya, masih. Ya. Jangan mengantuk ya, ini harus tetap semangat loh ya. Ini walaupun daring ya. Tenang saja, setelah ini kita luring bisa bertemu ya. Oke, baik, ada yang ingin ditanyakan untuk semuanya? Saya, Bu. Oh iya. Mbak Deti, bagaimana Mbak Deti? Iya, izin bertanya, Bu. Apa saja langkah-langkah mencatat pesan dalam blok note? Oh, iya. Baik, saya akan menjelaskan ya. Pertanyaan dari Mbak Deti, diperhatikan semuanya, jangan ini ya. Harus diperhatikan nih. Jadi langkah-langkah untuk mencatat pesan dalam blok note atau LPT itu sebagai berikut. Yang pertama, dicatat ya semuanya, yang tidak ada buku paket silakan mencatat. Catat semua pesan yang masuk dengan jelas dan rapi, itu yang pertama. Yang kedua, catat tanggal, bulan, tahun, serta pukul berapa pesan tersebut datang. Yang ketiga, catat identitas lengkap penelepon dan nama perusahaannya, misalkan instansi begitu ya. Lalu yang keempat, minta dan catat nomor telepon yang dapat dihubungi. Nomor telepon pribadi misalkan, atau nomor handphone gitu ya, untuk memudahkan dalam menghubungi kembali jika diperlukan. Lalu yang kelima, ada salin pesan ke lembar pesan telepon atau LPT itu tadi ya. Yang keenam, yang terakhir, setelah itu letakkan lembar pesan telepon LPT tersebut di meja pimpinan atau di meja karyawan yang berhak menerima pesan-pesan tersebut agar dapat segera dibaca dan ditindaklanjuti. Begitu ya. Lalu Ibu akan menambahkan satu lagi, hambatan-hambatan saat bertelepon ya. Untuk Mbak Deti sudah jelas ya? Sudah, Bu. Ya. Lalu yang terakhir ada hambatan saat menelepon. Yang pertama ini ada saat kondisi fisik peralatan telepon ini, misalkan yang pertama, suara berisik tidak jelas. Yang kedua, suara hilang timbul. Nah, kalau ini kan mungkin jaringannya juga ya yang susah begitu, atau mungkin saat menelepon dekat terus dijauhkan begitu ya. Lalu, nah ini suara tiba-tiba mengecil, ini tiba-tiba dijauh gitu ya. Lalu
saat memutar atau menekan telepon tidak terdengar nada kontak. Lalu tidak terdengar nada sambung, dan yang terakhir nomor 6, tiba-tiba sambungan terputus di saat percakapan berlangsung. Yang tadi itu faktor kondisi fisiknya. Yang ini ada faktor pemakai, komunikator atau komunikannya. Jadi ini ada berbicara berdecak atau berbicara di telepon sambil makan. Itu sangat tidak sopan. Masa ya sambil makan dan bertelepon ya. Lalu yang kedua ini ada berbicara monoton dan tidak jelas pengucapannya. Berbicara terlalu cepat itu juga tidak baik. Lalu meninggalkan telepon saat berbicara kepada orang lain, sangat tidak sopan itu. Berbicara sambil bersenda gurau, lalu berbicara sambil kepala bergerak ke kiri ke kanan, seperti itu. Jadi kan suaranya itu ya hilang-hilang. Gitu. Lalu berbicara dengan desah nafas sebentar, seperti yang tadi itu ya, yang begitu ya. Lalu yang terakhir, letakkan gagang pesawat telepon terlalu ke atas dan ke bawah. Jadi peletakan itu juga penting. Baik, sudah penjelasan dari Ibu untuk materi bab 2, komunikasi melalui telepon menggunakan bahasa Indonesia. Untuk lebih jelasnya lagi dan memperdalam materi yang Ibu sampaikan ya, langsung saja membuat video praktik dan percakapannya, beserta percakapannya ini melakukan panggilan telepon keluar dan panggilan telepon masuk. Jika sudah selesai, nanti bisa dikirim via email Ibu, atau mungkin bisa diupload di YouTube, ya begitu. Baik, Ibu kira sudah. Pesan untuk kesemuanya saja ya, tetap semangat, harus jaga kondisi, apalagi masa pandemi seperti ini. Jangan lupa semuanya untuk tetap harus tetap melakukan protokol kesehatan ya, dan menjaga kesehatan. Sudah, terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.